Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki surah An-Nazi'at. Jadi surah An-Nazi'at ini jenisnya Makkiyah. Jadi diturunkan di Mekah. Dan tidak ada perselisihan pendapat ulama. Karena nanti sebagian ada yang mengatakan di Mekah, ada di Madinah. Atau sebagian nanti ada beberapa ayat yang turunnya di Madinah dan yang lain di Mekah. Kita nanti bisa mengecek ini di dalam kitab Al-Adyu fi Ayyil Quran yang dikarang oleh Syekh Al-Andalusi. Artinya beliau dengan sangat teliti sekali kalau kita ragu dengan pendapat para penafsir. Karena penafsir itu dia memang menafsirkan Al-Quran saja, mungkin tidak tanabbuh ke jumlah ayat. Makanya nanti yang tanabbuh ke jumlah ayat itu ada Syekh Al-Andalusi. Beliau dengan sangat rinci sekali beliau menjelaskan bahkan sampai nanti ayat Alif Lam Mim. Beliau mengatakan ada sebagian mengatakan itu ayat, bagian dari ayat ada yang tidak. Maka nanti jumlah ayat itu berkurang dari 6.236 ayat. Tapi kalau bertambah itu tidak mungkin, Pak. Paling-paling bertambah cuma berapa ayat saja. Kenapa? Karena ada dalam satu ayat itu ada wakaf. Wakaf itu dianggap berhenti wajib, maka dianggap satu ayat. Maka ayat yang satu menurut kita itu satu, maka itu dianggap dua. Ini tidak ada perselisihan. Jadi jenisnya Makkiyah, kemudian jumlah ayatnya sit wa arba'un, 43 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati kharqa. Jadi ini sumpah. Jadi sumpah Allah itu ada beberapa makna. Artinya kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, ada kelebihan-kelebihan yang ada pada sesuatu itu. Wasyamsi, demi matahari. Kenapa Allah bersumpah demi matahari? Karena ada kelebihan-kelebihan matahari yang tidak dimiliki oleh benda-benda langit yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu wasyamsi atau wan nazi'ati kharqa. Allah bukan bersumpah demi malaikatnya, tidak, tetapi yang menciptakan malaikat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan bersumpah demi kemuliaan matahari, tidak, wasyamsi wal laili wadduha. Tetapi Allah bersumpah demi kemuliaan yang menciptakan waktu duha, demi kemuliaan yang menciptakan waktu malam, demi kemuliaan yang menciptakan waktu subuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua pemahaman. Karena nanti sebagian orang menolak bagaimana? Bagaimana mungkin Allah bersumpah demi makhluknya? Ya, ini. Maka jawabannya dua. Kenapa demi makhluknya? Karena makhluknya itu ada hal istimewa sama makhluknya, maka Allah bersumpah. Satu. Yang kedua, Allah bersumpah demi makhluknya, maksudnya apa? Demi yang menciptakan makhluk itu sendiri. Makanya Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Ini nazi'at ini apa? Nazi'at itu berasal dari kalimat naza'a bisyiddah. Menarik dengan paksa, itu nazaat namanya. Ya. Di dalam tafsir Jalalain, apa kata beliau? Wan nazi'at itu saya bersumpah demi malaikat yang menarik al-malaikah allati tanzi'u arwahil kafir, yang menarik roh orang-orang kafir. Jadi makanya ada malaikat tersendiri. Memang namanya secara umum itu Israel. Tetapi kalau di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Tanzi'ul malaikah
An-nazi'at wa a'wanuhu. A'wan itu apa? A'wan itu berserta teman-temannya. Berarti ketika kita meninggal dunia, bukan satu malaikat yang mendatangi kita, tetapi banyak malaikat, tidak disebutkan berapa jumlahnya. Bahkan ada dua kelompok malaikat yang berselisih paham. Bagaimana selisih paham? Wa qila man raq. Sekarang siapa yang akan menarik itu dia? Ya, so yang akan tarik roh dia. Kata malaikat satu lagi, berkelompok-kelompok. Kita lihat, apakah dia itu memang orang ibadah atau tidak. Ya. Kalau dia bukan orang ibadah, itu urusan kamu, bukan urusan saya. Kalau dia orang beribadah, itu urusan saya, bukan urusan kamu. Ya. Wa qila man raq. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kafir itu apa sebenarnya? Kita sebenarnya kalau dengar kata-kata kafir, nyah nak tingat roh dia, Pak. Tingat kafir yang kau mendu, Pak. Jadi kafir. Oh, je wak boleh awaknya kafir. Padahal kafir itu di dalam tafsir Syaukani, apa kata Imam Syaukani dalam Fathul Qadir? Apa kata Imam Al-Qurtubi? Apa kata Imam As-Sa'di? Apa kata Imam At-Tabari? Beliau mengkelompokkan kafir itu tiga, bukan membagi tiga. Yang pertama namanya kufur i'tiqad. I'tiqad dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menutupi diri untuk tidak memberitahukan kepada orang lain dan untuk tidak beribadah dan yakin kepada Allah. Ini namanya kufur i'tiqad. Secara i'tiqad dia sudah kufur kepada Allah. Sudah, ini satu. Yang kedua kufur nikmat. Seorang yang kufur nikmat, diberikan nikmat oleh Allah, setelah diberikan nikmat dia tidak teringat kepada Allah, dia termasuk kepada orang-orang yang kufur nikmat. Jadi waktu sebelum dapat nikmat, ingat Allah melekeh libat Allah. Ketika sudah diberikan nikmat, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan nikmat semua ni, Pak. Termasuk orang yang sudah diberikan nikmat zahir, nikmat jawarih, dia tidak teringat kalau roh nafas itu berasal dari Allah, tangan dari Allah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk ke dalam kelompok kufur nikmat. Ada yang ketiga, kufur ihsan. Kufur ihsan bagaimana? Dia beribadah tapi tidak yakin kalau ibadahnya diberikan pahala oleh Allah dan dilihat oleh Allah. Makanya temayang, buat temayang ke temayang cik. Katanya bukan temayang, urun lain temayang, lu temayang cik. Bukan bayar zakat, urun lain bayar zakat, lu bayar zakat cik. Nah yakin ke Allah lah. Kurang yakin tak. Dia salat-salat tapi nak yakin, Pak. Ini kufur ihsan namanya. Atau dia berbuat kejahatan dan dia tidak yakin kalau Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan kejahatannya. Ini kufur ihsan. Tapi dalam tafsir Al-Baghawi beliau menambah lagi 4 lagi. Kalau tadi 3, ini 4 lagi. Yang pertama kata Imam Al-Baghawi, kufur ingkar. Seorang itu dikategori kufur ingkar. Siapa itu kufur ingkar? Alladzi la ya'rifullah aslan. Memang dia tidak mengenal Allah sama sekali, Pak. Yang kufur ihsan namanya. Nah, temayang, kepuh temayang, mengeturi dan Allah ini. Kita ajak dia untuk beribadah, jangankan beribadah, dia tidak tahu yang disembah itu siapa. Jadi makanya orang ini kufur ingkar namanya. Jadi itu tahu ketua ibadah, untuk apa puasa, untuk apa buat kebaikan dan lain sebagainya. Ini kufur ingkar namanya. Dia memang tidak mengenal Allah sama sekali. Kemudian yang kedua, kufur juhud. Kufur juhud itu apa? Kufur juhud yuqirru bilisanihi, yuqirru biqulubihi. Dia mengikrar dengan hatinya, dia yakin betul, Pak, yakin betul. Tetapi wala yuqirru bilisanihi. Tapi dia tidak mau mengikrarkan dengan mulutnya. Dengan hatinya dia diakui kalau Allah itu ada. Tapi tidak diakui dengan mulutnya. Siapa ini? Iblis. Maka iblis itu termasuk golongan kufur juhud. Dia mengetahui kalau yang menciptakan dia Allah. Kenapa? Karena ketika dia itu berada di dunia dan di neraka, dia sempat mengeluarkan kata-kata, inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Khauf itu ibadah hati itu, Pak. Yang khauf, takut itu bukan di mulut, tidak, takut itu di hati, Pak. Maka iblis cukup takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut sekali kepada Allah. Artinya dia takut kepada Allah, wala yuqirru bilisanihi.
tetapi dia tidak mengikrarkan dengan lidahnya. Maksudnya apa? Perintah Allah mengatakan, hai iblis, kamu begini, saya tidak mau ya Allah. Kahai tim, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keluar dari mulutnya, inni akhafullah, adalah isi hatinya. Maka kalau ada orang seperti itu, dia ahli ibadah-ibadah terus Pak, tapi dia ingkar kepada Allah, ini masuk ke dalam kufur juhud, sama seperti iblis. Kemudian yang ketiga, kufur inad. Inadnya keluar nanti Pak. Ya. Artinya begini, dia sudah tahu, dia berikrar dengan mulutnya dan dia tahu dengan hatinya. Waktu tanya, salat itu wajib, betul, sembahyang wajib. Allah itu yang menciptakan, betul, dia ikrarkan dengan mulut dan hatinya. Wala yadinu nabihi, tapi dia tidak mau masuk Islam, tidak mau patuh kepada Islam. Siapa itu? Itulah paman Nabi, Abi Talib. Itu masuk ke dalam kufur inad. Yang keempat siapa? Kufur nifak. Kufur nifak itu dia pandai ngomong saja. Ipegah haba kena, ipegah haba kedi. Salat wajib kaya hana temayang. Puasa wajib kaya hana kebubut. Dia pandai ngomong saja. Orang yang pandai ngomong saja itu termasuk ke dalam kufur nifak. Kalau nifak istilahnya munafik. Orang munafik. Di depan orang lain begini begitu, ilika adalah pupu ke pupu kaya. Inilah orang-orang kafir. Kalau kita gabung semuanya 4. Yang pertama itu 3, berarti 7. Orang-orang 7 orang inilah bermasalah dengan malaikat An-Nazi'at. Ya. Makanya kita melihat di sini ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, bagaimana ketika para malaikat Nazi'at mencabut nyawa orang 7 orang tadi. Orang yang kufur i'tiqad, kufur nikmat, kufur ihsan, kufur ingkar, kufur juhud, kufur inad, kufur nifak. Ini orang ini ketika ditarik nyawanya oleh para malaikat itu, ya, jadi disebutkan di sini dari riwayat Ibnu Mas'ud, inna malakal maut wa a'wanahu. Jadi malaikat maut dengan teman-temannya. Jadi beda fikir firau ni, Pak. Makanya ketika kita meninggal dunia, dikelilingi oleh beberapa malaikat. Termasuk juga ketika orang baik-baik meninggal dunia, dikelilingi oleh beberapa malaikat. Menyana ada petih dekalan di betul ibu hana, Pak. Di samping kedanya le malaikat, Pak. Ya. Berarti menyokala malaikatnya siap-siap saja, Pak. Ini sebagaimana Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim melihat ada 4 malaikat yang datang ke rumahnya, dia pikir Nabi Ibrahim sang ya jemputnya wong, ya, karena datangnya bergerombolan ya. Rupanya tidak, ingin memberikan kabar gembira kalau Nabi Ibrahim sebentar lagi akan punya anak dari istrinya Sarah. Sehingga nama anaknya itu nanti Ishak, ya, Pak. Namanya Ishak. Makanya keempat malaikat tadi, mereka akan mencabut nyawa apa? Mencabut nyawa ratusan bahkan lebih daripada itu, Pak. Pembangkang Nabi Lut alaihissalam, yang ketika diangkat oleh malaikat Jibril. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini namanya a'wanahu. Yanzi'una ruhal kafir. Mencabut nyawa satu orang kafir. Satu orang kafir, Pak. Satu orang kafir atau satu orang mukmin. Jadi bukan banyak orang kafir dan banyak, tidak. Satu orang kafir itu dicabut oleh para malaikat dan para teman-temannya. Kalimat malaikah, ya, malaikah itu ada tak marbutah, itu artinya jamak, banyak. Tapi kalau malakun satu. Malakun kata Imam Al-Baidhawi, malakun itu satu malaikat. Tapi dalam Al-Quran biasa disebutkan malak, ya, malak. Maka dalam bahasa lain al-malak, malakun, malaikah. Malaikah itu banyak malaikat. Maka di sini innal malak, satu malaikat, ma'a a'wanihi, beserta teman-temannya, artinya banyak malaikat. Banyak malaikat yang mendatangi orang kafir tadi. Kama yanzi'us sufudal kathiru sya'ab. Jadi bagaimana ditarik roh orang kafir tadi, yang 7 kelompok tadi, yang sudah dibagi-bagi tadi. Mereka menarik roh itu seperti as-sufud al-kathiru sya'ab minasuf al-mubtal. Ada, kita kan biasanya kalau ingin panggang ikan, Pak, panggang kut, itu ada dari penajian lagi besar, Pak. Kan besar tapi yang lagi penaji besar lah, besar ubut ni, Pak. Besi yang apa itu? Dia kalau ditaruh bulu yang basah, ya,
Maka setelah panas taruh bulu yang basah, maka lengket bulu yang basah itu di besi untuk memanggang ikan tadi. Maka bayangkan saja, banyak bulu yang lengket di panggang tadi, yang panas tadi, ditarik satu-satu. Begitu susahnya, begitu susahnya roh orang kafir keluar dari tubuhnya. Sekarang kita akan lihat, kenapa roh orang kafir susah keluar dari tubuhnya? Kenapa roh orang mukmin mudah keluar dari tubuhnya? Ini kita lihat penjelasan ini, apa katanya? Li'anna al-mu'min yara maq'adahu lima a'adda lahu minal jannah. Orang mukmin tenang jiwanya ketika dicabut rohnya. Kenapa? Diperlihatkan oleh malaikat tempat kembalinya, yaitu surga. Maka tenangnya luar biasa. Cukup tenangnya, Pak. Bahkan bebagah debit. Ya, bebagah debit. Sedangkan orang kafir, wa yara maq'adahu, dia melihat tempat dia akan kembali minan nar. Ipededeknya neraka nampak balik. Makanya hidin debit, Pak. Karena tidak mau keluar rohnya, wan nazi'ati gharqa, saya bersumpah kata Allah, demi malaikat yang mencabut secara paksa roh orang-orang kafir tadi, sebagaimana bulu yang lengket di besi panggangan itu ditarik secara paksa. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna wan nazi'at. Jadi sumpah Allah pada ayat ini ada 5 ya, sumpahnya ada 5. Jadi yang pertama, wan nazi'ati gharqa. Gharqa ini apa? An-naz'u asyadid. Jadi mencabut memang secara paksa. Bahkan di dalam penjelasan tafsir lain, kenapa orang kafir itu dia takut untuk keluar rohnya? Kenapa dia itu dicabut secara paksa? Ya, Pak. Dijawab li'anna ruhahu ya'ba. Karena rohnya itu tidak mau keluar. Kenapa tidak mau keluar? Yang pertama, dia masih teringat tentang dunia dia, Pak. Hatinya masih nyo kiban nyo saham lun kiban. Ini saya bagaimana ijok ligop mendu. Nyo motor le ijok ligop. Tanah le ijok ligop. Atas le ijok ligop. Mandu ijok ligop. Kenapa? Karena satu kakinya masih di dunia, satu kakinya sudah ke akhirat, begini. Jadi artinya kaki kata boh dunia, taboh akhirat. Tinggal sedikit lagi kakinya untuk mengangkat kaki dunia dua-dua untuk masuk ke akhirat. Maka dia takut meninggalkan hartanya. Bagaimana harta saya, bagaimana saham saya, bagaimana hotel saya, bagaimana rumah sewa saya yang kecok ligom dia. Satu. Yang kedua, janji malaikat kepada dia, "Ukhruji, keluar kamu. Neraka sudah menunggumu. Keluar kamu, waihak. Celaka kamu, celaka kamu." Jadi makanya kalau sudah dibilang celaka oleh malaikatnya, hana punya lima, hana punya lima. Ya, artinya apa? Kalau sudah di ngomong celaka, berarti yang nampak itu apa? Ke neraka yang dengar. Malaikat mengatakan irji ilan nar, kembali ke neraka kamu, kembali ke neraka. Maka dia takut untuk keluar, Pak. Karena dia takut untuk keluar, wa ya'ba ayyakhrud, dia takut untuk keluar, fa yanzi'ul malaikah, dipaksa keluar oleh malaikat. Begitu sakitnya orang kafir itu ketika sakaratul maut, Pak. Ya. Ini sumpah Allah yang pertama. Kemudian sumpah yang kedua, wan nasyitati nashta. Ini ada dua tafsiran. Kita mengambil tafsir Ibnu Abbas dan tafsir Jalalain. Kalau tafsir Jalalain, wan nasyitati nashta adalah sifat malaikat yang mencabut roh orang-orang beriman. Bahkan ketika dia tahu orang beriman itu akan dicabut rohnya, dengan sangat cepat sekali dia pergi, Pak. Wah, ini orang yang terkenal ini, terkenal sama malaikat, bukan sama manusia, Pak. Ya. Karena orang itu ada dua. Ada yang terkenal sama manusia, itu ri mandu manusia itu ri, Pak. Walaupun kebaikan, walaupun kejahatan, mandu itu ri manusia. Si fulan itu ri, Pak. Ada juga orang yang kedua, ada 3 orang, Pak. Yang pertama dikenal oleh manusia. Yang kedua dikenal oleh malaikat, Pak. Manusia hana toduri kenyan. Tapi malaikat mengenal dia. Kenapa? Ibadah tahajud, dipegat kebaikan yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, dikenal oleh manusia dan dikenal oleh malaikat. Jadi manusia geturi kenyanci, malaikat piduri. Ketika beliau meninggal dunia, manusia berbondong-bondong datang. Kenapa? Karena itu rili manusia. Malaikat begitu juga. Wan nasyitati nashta. Maka malaikat berbondong-bondong. Nasyitat itu artinya apa? Apa istilahnya? Cekatannya, Pak. Dengan cekatan, dengan cepat sekali. Ini satu. Tapi dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Wan nasyitati nashta, an-nasyitat wa huwa al-mu'minun.
Orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, ketika akan keluar rohnya dari tubuhnya, nasyitat, dengan sangat cekatan dan cepat sekali. Kenapa cepat sekali? Karena dia itu wayara maq'adahu u'idda lahu minal jannah. Jadi dia itu diperlihatkan oleh para malaikat yang sudah dipersiapkan, ini surga untukmu. Ya, ini surga untukmu. Makanya di dalam ayat lain itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Maka seorang itu sebenarnya sudah tahu, Pak, dia masuk surga atau ke neraka. Mana hadis lainnya lagi? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan para sahabatnya pergi ke rumah seorang pemuda yang mau sakratul maut. Sakratul maut dia, Pak. Ketika itu apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, coba perhatikan dia. Dia tahu ya'rif aina maq'adahu. Dia tahu kemana dia akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Taunya dari mana, Pak? Yang pertama dari malaikat. Ya, dari malaikat yang datang, ya kayak depu je, Pak. Malaikat yang datang. Kalau dia disambut dengan baik-baik, berarti ini bebe surga kena, Pak. Kalau disambut dengan tidak baik, berarti bebe neraka kena, ya, Pak. Satu. Yang kedua, itu dinampakkan sama dia, Pak. Dinampakkan sama dia nyo surga. Dinampakkan sama dia drone akan ke neraka. Walaupun nanti bukan isi surga yang dinampakkan, tetapi apa? Kebun-kebun surga. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Kalau penyambutan saja tidak baik, maka terus tidak baik sampai dimasukkan ke dalam neraka. Itu waktunya panjang sekali, Pak. Beda fikir fi'at nih, Pak. Dunianya yang fi'at nih, Pak. Dunia ini yang sebentar saja. Itu waktunya lama. Makanya kalau kita sengsara lama sekali sengsaranya, Pak. Dari sakratul maut ke sengsara, di alam barzah ke sengsara, dibangkitkan ke sengsara, dimasukkan lagi ke dalam neraka sengsara, Pak. Tetapi kalau dia bahagia, ya, karena kan cuma dua, Pak, lain tidak ada. Kalau dia bahagia, maka dari situ terus bahagia. Bahagia kenapa? Hana ibadah le, hana temayang le, hana tahajud le, hana puasa le, hana tadidi anak le, Pak. Dan waktu itu catatan sudah ditutup dan tidak bisa dibuka lagi, Pak. Sudah ditutup. Maka ketika manusia sakratul maut itu catatan sudah ditutup. Maka ketika dia bertobat kepada Allah, tidak bisa lagi, Pak. Hanjili. Kapan dibuka? Wa idza suhufun nusyirat. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, itu baru dibuka semuanya. Nyanyo catatan roh. Dan catatan itu pun ada yang diterima oleh Allah dan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu catatan yang ada pada kedua malaikat. Nanti akan dikombinasikan dengan catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti menampakkan semua kepada hamba itu. Ketika dia mengatakan, kamu percaya enggak, kata Allah, ini catatanmu. Saya tidak percaya, saya begini. Berdebat dengan Allah, Pak. Saya tidak percaya, ya Allah. Apa kamu percaya dengan dua malaikat ini? Penena, ya Allahnya, malaikat hana galak kelun, ya Allah. Dia catat yang jelek-jelek saya saja, yang baik tidak dia catat, ya Allah. Kagura orangnya. Kamu sekarang percaya sama siapa kamu, kata Allah? Saya percaya sama diri saya sendiri, ya Allah. Ketika itu Allah mengajak tangannya berdialog. Apa betul kamu ada salat? Hana, ya Allah. Hana lun temayang lun. Hana lun cok uduk lun. Lun cok atagok tapi, ya Allah. Lun talim igop, ya Allah. Sehingga yang punya tubuh itu marah dengan tangannya. Kenapa kamu bersaksi kepada Tuhanmu? Apa dijawab oleh tangan? Antakanallahu alladhi antaka kulla syai'in. Saya bisa ngomong karena yang menciptakan saya ini sudah membuat saya ngomong. Abai berahaba, mandui berahaba. Setelah itu dia mengakui dosa-dosanya. Setelah dia mengakui dosanya, diambillah punya Lauhul Mahfuz, dikombinasikan. Sekarang coba lihat. Apakah yang saya catat di Lauhul Mahfuz dulu zalim? Saya mendalimi kamu. Belum zalim ke dron? Hana, ya Allah, betulnya ya Allah Lauhul Mahfuz. Pertama dinampakkan catatan dia. Apa betul ini semua? Betul, ya Allah. Apakah betul kamu tidak salat? Betul, ya Allah. Apakah betul yang kamu lakukan ini? Betul, ya Allah. Gicok ada Lauhul Mahfuz. Kenapa dulu kamu membantah punya Lauhul Mahfuz? Kamu mengatakan saya masuk dalam surga itu Lauhul Mahfuz, zalim itu. Sebelum saya masuk ke dalam surga sudah ada catatan dalam Lauhul Mahfuz. Sekarang coba lihat catatan kamu dulu. Coba kamu kombinasikan dengan catatan saya. Coba kamu lihat, ada enggak penyimpangan-penyimpangan dengan Lauhul Mahfuz? Tidak ada, ya Allah. Ketika itu Allah mengatakan, khudhuhu faghulluhu. Ambillah dia, ikatlah tangannya ke belakang, kata Allah. Dia itu sudah Allah tidak akan memasukkan seorang ke dalam neraka sebelum dia mengakui dulu dosanya. Kalau dia tidak mengakui, berarti pada masyarakat juga. Tapi kalau dia sudah mengakui, mana bukti pengakuannya?
Nanti akan keluar mulut dari mulut dia, halaka anni maliyah, kemudian halaka anni sultaniyah. Habis sudah cara saya ya Allah, saya akui ya Allah. Harta saya begitu juga, tidak bisa menolong saya ya Allah. Anak saya tidak bisa juga menolong saya ya Allah. Bahkan anu yang kan taleh-taleh mendum. Hanya dulu baca dari dulu. Baru dia mengakui, saya akui dosa saya ya Allah. Ya nih, Pak. Ini makna wan nasyitati nashta. Jadi maknanya ada dua. Jadi maknanya yang pertama, makna ini dinisbahkan kepada malaikat pencabut nyawa orang-orang beriman. Ya, khusus orang beriman. Karena orang beriman ini sudah dikenal oleh para malaikat, maka menyomohon getanya geturi li malaikat. Tapi todong Allah ya, Pak. Ketika Allah sudah mengenal, sudah menyayangi seseorang hamba itu, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, saya sayang sekali kepada si fulan. Saya cinta sekali kepada si fulan. Bagaimana kalian? Dijawab oleh para malaikat. Kita bisa melihat nanti dialog ini dalam hadis qudsi. Ya Allah, karena engkau mencintai si fulan, apalagi kami ya Allah. Kami juga mencintai si fulan ya Allah. Maka malaikat penasaran, si fulannya yang hilai urungnya, Pak. Maka terus dijaga, terus dipantau, Pak. Ya. Makanya ada malaikat itu yang terus melihat manusia, Pak. Ikalan, Pak. Oh, nyor rupaji urungnya. Ya. Maka setiap doa dia, malaikat juga berdoa kepada Allah. Waktu tak berdoa dengan malam, tak berdoa katanya, Pak. Yang para malaikat berdoa menumpah. Langit satu sampai ini berdoa menumpah. Amin ya Allah. Kabulkan doa dia ya Allah. Kabulkan doa dia ya Allah. Ya. Kenapa? Karena dia terkenal sama para malaikat. Makanya malaikat itu ketika dia meninggal dunia, berbondong-bondong malaikat imerpah, kata Allah. Imerpah, Pak. Bahlun mentang. Ya. Tapi menyuruh kafir apa? Hana tu permuan, Pak. Bahkan yang permuan ke malaikat naziat bunuh, Pak. Dia mencabut secara paksa. Yang kedua, wan nasyitat itu adalah roh orang mukmin yang dia sangat rindu sekali untuk masuk ke alam barzakh. Kenapa rindu? Karena dia akan masuk ke dalam nikmat dan rahmat dan karamah yang lebih dahsyat dibandingkan nikmat dan karamah dan rahmat yang berada di dalam dunia. Ini sama seperti orang di alam rahim. Ketika dia tahu nikmatnya cuma sedikit saja, maka dia minta dilahirkan ke dunia. Ketika lahir ke dunia, umaletha nikmat lego. Ketika dia tahu nikmat alam barzah lebih dahsyat lagi, maka dia itu ketika dicabut nyawanya senangnya luar biasa. Kenapa? Dia akan menuju nikmat selanjutnya. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia tahu nikmat lebih dahsyat lagi, Pak, dibandingkan nikmat di alam barzakh. Maka dia itu apa? Ketika dibangkitkan senangnya luar biasa. Apa kata dia? Wa inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, kata dia. Sudah saya duga, saya dapat nikmat yang lebih dahsyat lagi. Sudah saya duga, saya menerima catatan dari sebelah kanan. Sudah saya duga, saya akan digiring masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang kafir, Pak. Apa kata orang kafir? Ya laitaha kanatil qadhiyah. Ya Allah, nepu mati mentang lun ya Allah. Kepu lundang ini ya Allah menyonotik talun ya Allah. Ai lun ya Allah. Nepu mati lun. Maksud kata-kata nepu mati, biasanya orang mati itu apa? Hana gerasa tapule, Pak. Hana gerasa tapule. Maka dijawab oleh Allah, hana mati le you know what? Hidup abadi, hana mati le. Ketika mati artinya mati, Pak. Waktu itu kamu alam roh. Kamu mencari jasadmu, mencari tubuhmu di dalam rahim, dalam kandungan, Pak. Kamu mencari wadahmu untuk bisa apa? Untuk bisa saya bangkitkan di padang mahsyar. Semua roh ada wadahnya, Pak. Ya. Kemudian kamu hidup di dunia, Pak. Atau kamu mati di dalam kandungan ibumu. Yang jelas kamu sudah pernah hidup walaupun 1 menit saja. Kemudian setelah itu kamu masuk ke alam barzakh ya. Ketika itu saya bangkitkan lagi nanti di alam yaumul ba'thi. Itu saya bangkitkan antara roh dan tubuhmu. Sudah, ini berarti sudah 2 sumpah. Nashta itu apa? Nashta itu sama seperti wan nazi'ati gharqa, ya Pak. Gharqa itu tarik secara paksa. Wan nasyitati nashta. Ini namanya apa? Maf'ul mutlak namanya, Pak. Ya, maf'ul mutlak. Jadi kan i mentang i mutlak ya, Pak. Maf'ul na mutlak aja, Pak. Ya. Artinya apa? 2 lafaz yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nasyitat, bagaimana nasyitatnya? Nashta. Dia sangat cekatan sekali, Pak. Artinya apa? Hai, untuk kita berangkat ke Jakarta apa? Tiket karena mandum karena kan cukup senang ya, Pak ya. Hanai permele lain, Pak. Cukup senang, Pak. Bahkan ketika temung dalam pesawat telok-telok tinggal ya, Pak ya. Kenapa? Saking senangnya. Hana tinggal le kurun lain ya, Pak. Ini kalau sudah begitu. Telepon lewat ke menang. Hai, drone jadeh berangkat haji ternyo. Senangnya luar biasa ya, Pak. Ya, tenang luar biasa. Bahkan peng kana, mandum kana sudah lengkap semuanya, Pak. Tinggal gepreh mantap. Ya, nih, Pak. Jadi inilah wan nasyitat, Pak. Nashta adalah sifatnya nasyitat. Bagaimana nasyitatnya? Nashta. Sudah 2.
Kemudian yang ketiga, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 5 sumpah. Jadi artinya apa? Kita membahas pada subuh ini sumpahnya saja. Sebenarnya Allah dari 5 sumpah ini, Allah ingin mengatakan, saya bersumpah demi ini 1 sampai 5. Allah ingin mengatakan hari kebangkitan itu ada, ya. Supaya manusia yakin, ya, Pak. Karena manusia kalau setelah disumpah itu tidak pernah kalau kalimat biasa tidak pernah yakin, Pak. Maka disumpahi oleh Allah. Disumpahi sampai 5 kali, Pak. Sumpah itu pun tentang kematian-kematian dan roh baik dan roh jahat, supaya manusia yakin. Kenapa yakin? Karena manusia itu melihat sendiri tetangganya, melihat sendiri anaknya, melihat sendiri orang tuanya ketika akan meninggal dunia. Kalian gedor, ya, Pak. Bagaimana orang yang ketika mau meninggal dunia itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Temayang hanjut lima. Itu orang ketika sakaratul maut. Jadi makanya sebenarnya nanti inti sumpahnya kan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini sumpahnya aja dulu. Bahkan isi sumpahnya tidak dimasukkan kemari. Ya, ini namanya hazaf, mahzuf. Mahzuf itu apa? Mahzuf itu tidak nampak. Maka mahzufnya apa? Dari 5 sumpah itu Allah bersumpah la tub'atsunna. Kalian akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Itu ingat kata Allah. Kalau kalian tidak percaya, coba nanti. Acik kalian pubutoi lagi apa? Ya. Artinya kalian akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Sekarang sumpah Allah yang ketiga. Wasabihati sabha. Ini sabihat ini apa ini? Ini ada 2 tafsiran juga. Kita mengambil tafsir Ibnu Abbas dan tafsir Jalalain juga. Tafsir Jalalain itu mengatakan wasabihat, sabaha yasbahu, itu artinya apa? Berjalan sesuai dengan koridor yang sudah digarisbawahi oleh Allah. Makanya di dalam surah Yasin Allah mengatakan begini, kullun fi falaki yasbahun. Semua itu pada koridornya sendiri mereka berjalan, jalan menurut koridornya sendiri. Matahari menurut ininya sendiri, bulan begitu juga, sehingga tidak pernah beradu matahari dan bulan, hanya mengadu. Kemudian planet lain tidak pernah beradu dengan planet lain. Kenapa? Karena dia berjalan pada tempatnya dengan sedemikian rupa. Ini wasabihati sabha, tafsiran Imam Jalalain, malaikat itu mutaraddid baina sama'i wal ardi. Dia naik turun langit dan bumi, naik turun langit dan bumi. Itulah malaikat pencabut nyawa. Saya bersumpah kata Allah, ada malaikat yang naik turun. Karena di dalam penjelasan Syekh Tantawi, apa kata beliau? Malaikat ini ada dua bentuk, 2 model. Model yang pertama, tidak pernah turun ke bumi. Dia tidak tahu bagaimana bumi, Pak. Hantai itu nih, Pak. Ini malaikat musabbihun namanya. Malaikat musabbihun, dia cuma bertasbih saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, wa hum yasjuduna wa yusabbihuna lillahi wa la yarfa'una ru'usahum hatta yaumil qiyamah. Mereka sujud kepada Allah dan terus bertasbih. Bagaimana tasbihnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, terus bertasbih. Mereka tidak pernah mengangkat kepalanya sampai hari kiamat. Dan yang lain bertasbih juga. Arti bertasbih apa? Bukan tasbih, bukan itu saja, tidak. Jadi duduk merenung, menunggu perintah Allah seperti malaikat Israfil. Ini seperti yang tertulis di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Artinya apa? Malaikat peniup sangkakala juga bertasbih. Tasbihnya apa? Itu menunggu perintah Allah, Pak. Menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ yang dikarang oleh Ibnu Katsir, Pak, Imam Ibnu Katsir. Maka kalau kita ingin tahu lagi cerita-cerita dalam Al-Qur'an, beli saja ada kitab ini The Baitan, Al-Bidayah wan Nihayah, we know the Bible. Tapi menyelam bahasa Indonesia aja ini dalam terjemahan kan setengah meter, Pak. Ya, setengah meter. Pada kalam dia enggak memang nih, Pak. Tapi untuk referensi bolehlah, ya. Nyoba lu bahasa Arabnya, ada bahasa Arabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu kumpulan cerita-cerita yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an dan yang ada dalam Al-Qur'an dan yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Wasabihat, artinya apa? Ada malaikat yang bertasbih saja kepada Allah, satu. Ada satu lagi malaikat al-mudabbir. Mudabbir itu apa? Dia sibuk dengan urusan langit dan bumi, naik turun. Nah, inilah ini. Wasabihati sabha. Saya bersumpah kalau ada malaikat yang naik turun langit, turun ke bawah, naik lagi, turun lagi. Malaikat mana itu, Pak? 2 malaikat pencatat. Ya, dia baru saja ketika waktu fajar tadi, ketika mau masuk waktu subuh tadi, dia naik ke atas. Ini malaikat baru nyobanya. Malaikat baru, Pak. Jadi walaupun kita itu min haitsu la tarawnahu, kalian tidak sanggup melihat dia, mereka melihat apa yang kalian lakukan, Pak. Ya catat aja, Pak, ya catat aja, Pak. Ya.
Ini dua malaikat ini. Nanti dia naik lagi, Pak. Kapan naik lagi? Ini dua malaikat yang di samping kita ini. Nanti waktu asar naik lagi dia, Pak. Naik, tukar lagi malaikat, tukar shift yang lain lagi, Pak. Maka pertanyaan Allah kepada dua malaikat tadi, pertanyaan oleh Allah, kan katanya hai apa amal ibadah yang paling hebat ji pegat ronyo. Ana, Pak, kannya katanya. Nah, pernah Allah bertanya ini dua malaikat ini nanti dia mencatat kita si fulan buat ini bersedekah dan lain sebagainya. Ketika asar nanti Allah tidak pernah bertanya, amal ibadah apa yang paling spesial sama dia? Tidak. Pertanyaan Allah sama seperti pertanyaan orang tua kepada orang yang menjenguk anaknya. Nah, tidak orang jenguk anak katanya. Watai balik puye tanya yang liurunci. Apa yang ditanya? Hai kiban kondisi anak lun. Ya tanya apa? Kiban kondisi terakhir anak lun. Hana katanya anak lun pun naik diikut silek, naik diikut lombanya, diikut hana tanya apa? Orang tua selalu tanya kondisi anak lun terakhir apa sakit je. Ya apa? Atau ketika kita telpon anak apa? Anak luar negara. Nak kiban nak kondisi terakhir ni. Ya ni tanya nak sehat ni. Ni apa? Nak ada pernah tanya hai kibannya yang nan ikut lombanya lomba naik tanya lomba apa lomba-lomba ni Pak. Getanya kiban kondisi terakhir. Allah begitu juga. Kondisi terakhir kita bisa melihat dialog ini di dalam kitab di dalam apa hadis kursi. Malaikat bertanya, "Kaifa wajadta ibadi?" kata Allah. Bagaimana kondisi hambaku terakhir? Dijawab oleh malaikat. Pani nak dengar ni, dengar tebi, Mak. Wa telon kena sedang dengar ni Mak. Subuh kiban, subuh dengar ji. Asa dengar ji ni Mak. Maka jagalah dua waktu ini Mak. Makanya dalam tafsir Al-Baydawi beliau mengatakan salatul wusta. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Sebagian itu beliau mengatakan begini, salat wusta itu adalah salat asar dan subuh. Karena salat asar itu sebagian orang susah untuk salat asar. Nyan ban goa kan tu citanya bak jalan, bak lampu merah kali dia sembahyang asar, nyampe tanya di rumah undang. Di rumah Mak. Tapi menyo pajobu hana tempat wate Mak pajobu. Pajobu lewat 5 minit kan pepek Mak. Sedai kok rapat nyan angkat jaron. Tapi ke sembahyang, pekan nengku dan yang Mak. Waktu makan sudah masuk nya Mak, waktu makan. Tak boleh lebih Mak, nanti mah. Nyo sembahyang Allahu Akbar, kita diam dulu sebentar. Qaim le Mak, diam dulu. Kenapa? Mendengar azan. Kabeh azan la ilaha illallah rapat kita lanjutkan ya. Pajan sembahyang nengku ente habis pajobu kan Mak. Ya. Kan cukup tutah lagi Mak. Jadi makanya Allah itu bertanya kepada malaikat bagaimana kondisi terakhir hambaku. Maka jagalah dua waktu itu Mak. Asar dan subuh. Subuh orang cukup susah sembahyang subuh Mak. Jangan sampai dalam catatan malaikat getanya mentang tengah waktu subuh. Jangan ada dalam catatan malaikat getanya mentang tengah waktu asar atau mentang bak jalan waktu asar Mak. Mentang bak jalan apa susahnya Mak? Karena asar ada sembahyang le tiat. Pinjer pemodong kapo limong pinjer Mak. Sembahyang ile. Habis sembahyang pun dah awak kat tenang jiwa. Nyuhana Pak woi le terus rumah poh 6 karak maghrib baru sembahyang Mak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Allah bertanya kondisi terakhir. Kondisi terakhir bagaimana? Inilah buktinya kalau Allah itu sayang kepadanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi artinya sayang kepada hambanya dalam kondisi apapun, Pak. Getanya ya. Ini mana sabihat. Kemudian ada yang menafsirkan sabihat itu di dalam tafsir Ibnu Abbas. Sabihat itu siapa? Orang-orang mukmin. Ketika rohnya itu ditarik nyawanya oleh para malaikat, dia naik ke atas, naik ke langit dengan sangat tenang sekali jiwanya. Oh ya, tadi kita menerangkan dua malaikat ini saja ya, Pak. Bukan dua malaikat saja, dua malaikat, satu. Kemudian Jibril naik turun juga, Pak. Jibril naik turun. Israel, nyan apa lagi Israel, Pak, naik turun juga. Mikail, nyan pimpinan, Pak, naik turun bumi. Kemudian ada yang kelima, malaikat yang setiap pagi turun, Pak. Dua malaikat. Setiap pagi turun minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah di pagi hari ganti hartanya. Dipamin malaikat tersebut, amin, amin. Ya Allah, berikanlah orang yang bakhil terhadap hartanya, ya Allah, kehancuran bagi hartanya. Amin, amin ya Pak. Makanya kenapa ketika di Darwan itu di mana? Di Yaman, Pak. Ini cerita dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran di Yaman itu mereka kerit wate bengah kerit, tubuh kerit. Kiban cara Pak? Ima kerit wate tubuh. Artinya ketika itu waktu mau panen mereka berangkat pagi-pagi subuh-subuh supaya tidak dilihat oleh orang lain. Karena kalau dilihat oleh orang lain, umah panen bagi baju. Ya. Supaya tidak dilihat maka mereka memanen pagi-pagi sekali, Pak. Artinya apa? Ketika nanti dibawa pulang kalian lihat, oh hana tepu-tepu lego. Tangking keritnya urungnya, Pak. Dia tidak tahu kalau ada dua malaikat setiap hari berdoa, Pak. Maka hancurlah
punya mereka hektar, sekian hektar itu hancur semuanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril, hancurkan ya Jibril, itu hancur mendung. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada juga nanti malaikat malaikat hafazah. Malaikat itu banyak sekali. Malaikat hafazah, malaikat yang terus memantau manusia, Pak. Nanti naik lapor li Pak. Nah. Ada malaikat yang khusus melihat tindak tanduk manusia. Ada malaikat lagi ketika dia tidak bisa melihat kalau ada orang pengajian, Pak. Haji kalian ni, Pak. Ini namanya malaikat sayyahin. Ya, sayyahin itu apa? Dia jalan-jalan. Ketika dia melihat halakah ilmu, dia ikut bergabung, Pak. Ini, Pak. Bahkan sebagian riwayat mengatakan malaikat ini mengepakkan sayapnya. Setelah itu ikut malaikat lain mengepakkan sayapnya lagi sampai ke atas dan mereka melapor kepada Allah. Ya Allah, natabah kelompok mereka sedang berzikir kepadamu, natabah kelompok sedang mengingatmu, natabah kelompok mereka sedang mengkaji Al-Quranmu, ya Allah, natabah kelompok, dia lapor kepada Allah. Ini malaikat, inilah yang dikatakan sayyahin, wasabihati sabha. Tapi ada pendapat yang kedua, wasabihat, saya bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala. Roh orang mukmin itu dengan sangat mudah sekali menembus langit 1 sampai langit ke-7. Ini namanya sabihat. Sabihat itu telah seperti matahari, Pak. Matahari dengan mudah sekali dia terbit sebelah timur dan terbenam sebelah barat. Besok begitu lagi, terus begitu. Ini namanya wasabihat. Bulan demikian pula. Hana perleyu mula ni, Pak. Terbit ke roh je, Pak. Malam kai je. Bengah ka gadoh, Pak. Roh begitu juga. Wasabihati sabha. Saya bersumpah kata Allah, roh orang-orang mukmin itu dengan mudah sekali dia bisa naik ke atas sebagaimana malaikat ini juga naik ke atas. Makanya dalam tafsir Sawi beliau mengatakan ketika roh orang mukmin itu naik ke atas, tidak ada langit, tidak ada malaikat yang membuka pintu langit, tidak ada. Semua terbuka pintu langit. Apa ucapan para malaikat ini? Malaikat ini berdoa semua kepada Allah, ampuni dosa dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Ya, ampuni dia, selamatkan dia. Lagi artis kita jawabannya. Lagi artis, Pak. Waktu taik kena lagi artis, Pak. Ya, ni, Pak. Malaikat ini yang mengucapkan salam kepada kita, sampai langit ke-7. Makanya ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat, roh orang mukmin itu diletakkan di bawah langit ke-7. Di sebuah tempat namanya Qindil. Qindil itu ada sebuah tempat, ada yang mengatakan itu adalah istananya sebelum kita itu dibangkitkan di padang mahsyar. Apa yang kita lakukan di situ? Dikatakan oleh Imam At-Tabari, maka nikmatnya luar biasa ini, cukup luar biasa. Kita bisa ketemu juga dengan teman-teman seperti ini. Untuk baik merasanya temu alam barzah kita, tak bayangkan alam barzah tidak buka kubu, ubinan lagi. Kiban caranya gelap dah. Dia ada fikirnya, itu zahirnya, batinnya di dalam kitab Al-Muwatta. Apa kata Imam Al-Muwatta? Apa kata Imam Al-Maliki, Pak, Imam Malik, yang mengarang kitab Al-Muwatta? Orang mati itu seperti orang tidur. Ya, kita yang menghadapi kiban mati, Pak. Kiban alam barzah seperti kita tidur, Pak. Begitu nikmat sekali, Pak. Bahkan urung-urung gatin pun belum pojok kurung kaya, Pak. Maju nyojo je, Pak. Tapi waktu bangun kagak tilapnya, Pak. Atau apa bedah lunnya, Pak. Ya. Kalau kamu ingin tahu, kata Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, kalau kamu ingin tahu bagaimana alam ketika dibangkitkan di padang mahsyar, ketika kamu bangun dari tidurmu. Maka ketika urung bangun dari tidur, maka pekan baca doa juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, Engkau sudah memberikan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah menghidupkan saya kembali ya Allah. Ya, Pak. Itulah nikmat namanya, Pak. Maka waktu urung tengahnya nama demi nikmat, nama demi azab, Pak. Nah, waktu yang sengsara kan, Pak. Begitulah orang yang masuk ke alam barzah. Begitulah ketika kamu bangkit, itu dibangkitkan di padang mahsyar. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah yang namanya wasabihati sabha. Dan lanjut baca tu, Pak. Hanabi habis ya, Pak. Sedikit lagi sampai 5 sumpah saja, Pak. Ini dalam 5 menit habis insya-Allah. Fasabiqati sabqa. Ya. Fasabiqati sabqa itu apa? Sabiqat menyona kalimat musabaqah. Musabaqah itu apa? Seorang itu dia ibu belagak supaya menang. Tapi belagak long supaya menang. Ini musabaqah namanya. Tidak orang dia buat kaligrafi sedemikian supaya menang. Nathengan loh juga supaya menang, Pak. Wasabiqati sabqa. Malaikat berbondong-bondong siapa duluan yang membawa roh orang mukmin itu akan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi makanya nanti ada macam-macam, Pak. Seorang ketika di padang mahsyar itu macam-macam. Nah, urang hana tho tulunginan laju, Pak.
Nah, urung cepat sekali tanpa hisab, 70.000 orang itu tanpa hisab masuk ke dalam surga. Ada orang yang ditolong oleh anak-anaknya, anak yang saleh. Imat bahu kemudian dibawa ke surga. Ada juga orang tua yang ditolong oleh anaknya penghafal Quran. Jadi macam-macam nih. Ada mereka yang dibawa oleh malaikat masuk ke dalam surga. Inilah yang kelompok tadi, Pak. Fas-sabiqati sabqa. Kelompok malaikat yang membawa roh jasad tadi sudah ini, Pak. Ya, sudah jasad dan roh masuk ke mana? Masuk ke dalam surga. Itu dibawa oleh fas-sabiqat. Mereka berlomba-lomba untuk membawa orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Demikian pula malaikat yang akan membawa orang masuk ke dalam neraka. Ada 70.000, Pak. 70.000 kelompok. Satu kelompok itu tuqadu bisab'i alfi malaikah. Satu kelompok itu dipandu oleh 70.000 malaikat lagi, Pak. Kelompok kedua 70.000 malaikat lagi. Tadi 70.000 kelompok. Satu kelompok 70.000 malaikat. Kelompok kedua 70.000 malaikat juga. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Dan mereka itu la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Sudah. Ini makna sabiqat. Kemudian kita lanjut lagi. Fal mudabbirati amra. Ini mudabbir ini apa? Itulah seperti tadi. Mudabbir itu urusan dunia. Urusan dunia yang kedua. Ini disebutkan dalam tafsir Sawi ini. Urusan yang meruruh urusan dunia itu 4. Malaikat Jibril. Jibril itu dengan apa dia? Birrihi wal junud. Apa itu rihi dan junud? Dia itu bertanggung jawab tentang angin. Angin kencang, angin rahmat, anginnya Jibril ya, Pak ya. Satu. Wal junud. Junud itu apa? Tentera-tentera Allah. Apa itu? Lagi burung ababil, pelamnya, Pak. Air lautnya, Pak. Ilaud di'nya ada peran Jibril di situ, Pak. Kita bisa melihat juga di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Apa tugas Jibril sekarang? Apa tugas Jibril setelah tidak ada diturunkan wahyu lagi? Maka di sini dijawab juga dalam tafsir Sawi, Pak. Dalam tafsir Sawi apa katanya? Beliau itu mas'ulu birrihi wal junud. Maka kalau ada angin kencang, Pak, itu ada peran Jibril di situ yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti ada menghancurkan satu kampung, ada urusan Jibril di situ, Pak. Mana buktinya? Kita buktikan dalam surah Yasin, Pak. Ketika Ashabur Rassi. Ashabur Rassi itu siapa? Ada satu orang pemuda, dia ilmunya tidak ada bacut ilmu, Pak, tapi dia berani mendakwahi raja untuk beribadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dia ini disiksa oleh raja sehingga dimasukkan ke dalam sumur. Ketika itu murka Allah. Kemurkaan Allah ini digambarkan dalam hadis qudsi, Pak. Kalau kamu macam-macam dengan waliku, kata Allah, ngesentuh mentang waliku, saya hancurkan bukan orang itu. Mandum lempancu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau macam-macam dengan waliku, kata Allah, nyan, Pak. Artinya apa? Bukan orang yang menyakiti saja yang saya hancurkan, tapi semuanya. Rupanya Allah menyuruh kepada malaikat. Saya tidak perlu menyuruh malaikat untuk turun ke kampung itu, tetapi saya suruh malaikat Jibril untuk berteriak saja, Pak. Illa sayhatan wahidah. Sekali teriakan, illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Khamidun itu apa? Jadi arang, karang itu. Maka mereka itu waktu malaikat Jibril berteriak di sana, hancur mendum kampung yang mendum hancur. Kenapa? Allah murka sebab tadi sudah di macam-macam dengan wali Allah. Inilah tugas Jibril, Pak. Satu. Kemudian yang kedua malaikat Mikail. Mikail ini apa? Muwakilun bil qatri wan nabat. Itu dia urusan hujan, Pak. Turun hujan dan tumbuh-tumbuhan. Apakah tumbuh-tumbuhan kadang-kadang gedenya tatanam padi, tatanamnya pekan na timur-timur le, Pak. Pekan hana subur le. Bahkan na urung ja balun, Pak. Nyawa long, Pak, boh penajian. Bodrin. Ija balun, hai lun hireun lun. Teunyo pekan hana get hasil, Pak. Mumbetan boh talun, Pak. Padahal tonton yang lalu get lun tanyo na sedekah ran, hana mungkin welu. Jadi sedekah ni, Pak, nya. Dia sedekah, hendaklah bersedekah setelah banyak ini menyojit padu hasilnya. Sekian persen sedekah juga ke gom. Nya menyuhanan sedekahnya, Pak. Bisa murka Allah. Ketika Allah murka, maka Allah menyuruh kepada malaikat Mikail, Pak. Ini urusan Mikail ini, Pak. Masalah tumbuh-tumbuhan, masalah tanam-tanaman, pekan hananya, pekan hanaji. Berarti nama masalah katanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini dua. Kemudian yang ketiga, Israel azab apa? Israel, Pak. Israel apa? Muwakilun bi qabdil arwah. Dia itu diberikan tugas oleh Allah untuk menarik roh. Wa Israfil muwakilun bis sur.
dengan trompetnya. Maka semua ini dengan urusan dunia. Inilah fal mudabbirati amra. Dia tiup sangkakala untuk apa? Karena supaya penduduk dunia itu hancur dan semuanya hancur. Ini yang pampa urusan dunia. Ini namanya fal mudabbirati amra. Sudah. Saya rasa cukup sekian ya. Jadi dari 5 sumpah itu sebenarnya intinya apa? Intinya ini tidak dinampakkan mahzuf. Tetapi di dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Sawi itu dimunculkan. Apa dimunculkan? La tub'atsunna. Apakah kamu tidak percaya dengan 5 sumpah saya itu, kata Allah? Kalau kamu percaya dengan 5 sumpah saya itu, nanti kamu akan dibangkitkan di padang mahsyar, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita mati, bukan mati begitu saja, tidak. Kenapa? Karena kita beribadah juga. Kita akan dizalimi oleh orang lain juga. Artinya ada alam lain, ada alam yaumul jaza, ada yaumul ba'tsi, di mana ketika kita dizalimi oleh orang lain harus bertanggung jawab. Ya. Ketika kita mencuri punya orang lain, kita harus bertanggung jawab. Tidak mati begitu saja. Kalau mati begitu saja, ada orang mati sudah dizalimi, belum terpenuhi hak dia. Ya, ada orang mencuri punya orang lain merasa terzalimi, maka nanti akan dibangkitkan semuanya, maka dikatakan dengan yaumul qiyamah. Hari kiamat haruk urop ge tepat bun. Qiyamun itu berdiri, ya petimang bun. Kamu tidak adil sama si fulan, maka sekarang kamu harus bayar ini, kamu harus ini, harus memberikan amal ibadahmu kepada si fulan dan si fulan. Saya rasa cukup sekian saja. Kapos 7. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.